I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepatnya pada tanggal 25 Mei 2023 kita akan belajar PPKN, tepatnya di kelas 11 MIPA 1. Ada sesuatu yang berbeda pada hari ini karena kelas 11 MIPA 1 akan menampilkan aksi nyata karya mereka kaitan dengan peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, di sini kita akan memfokuskan kepada amanat pada pasal 32 ayat 1 yang esensinya kaitan dengan negara memajukan kebudayaan dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, biasanya anak-anak diberikan substansi materi, tetapi di sini mereka menjadikan aksi nyata melalui karya-karya sebagai bentuk kebanggaan, kecintaan mereka dengan budaya Indonesia. Mari kita saksikan penampilan mereka. Oke, langsung saja kita menyaksikan karya-karya anak hebat Indonesia. Yuk, karya. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke guys, pada video kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang beberapa kebudayaan Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Dan bagaimana sih cerita di balik kebudayaan Indonesia sampai bisa diakui oleh UNESCO? Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Yuk ikutin kita terus! UNESCO merupakan organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNESCO juga merupakan badan khusus PBB yang didirikan pada tahun 1945. Indonesia menjadi anggota UNESCO sejak 27 Mei 1950. Keanggotaan ini tidak terlepas dari pandangan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta pandangan bahwa multilateralisme menjadi sandaran Indonesia dalam mengembangkan kerjasama global. Tujuan Indonesia ikut dalam UNESCO adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia melalui kerjasama pendidikan dan budaya, untuk terlibat aktif dalam menjalankan program-program yang dikeluarkan UNESCO agar dapat mencapai kemajuan pendidikan dan budaya di Indonesia. Yang pertama ada wayang. Wayang merupakan salah satu kesenian tradisional Indonesia yang lahir dan berkembang di tengah masyarakat Jawa. Jenis wayang sangat beragam, dapat dibedakan berdasarkan fungsi dan bahan dasarnya, mulai dari wayang golek yang terbuat dari kayu, kemudian ada juga wayang beber yang terbuat dari lembaran kain, dan juga wayang kulit yang dibuat dari bahan kulit kambing, sapi, dan kerbau yang sudah diproses menjadi kulit lembaran. Pada tahun 2003 lalu, UNESCO menetapkan wayang kulit sebagai warisan budaya Indonesia yang indah dan berharga. Sampai saat ini, pertunjukan wayang masih sering ditemui di tanah Jawa, terutama di acara pernikahan, sunatan, atau sebagai hiburan tahunan di pedesaan dan pinggiran kota. Bukti nyata dari mendunianya wayang kulit dapat dilihat dari para Indosianis yang banyak menuangkan pendapat, penelitian, hingga pengalaman mereka ke dalam tulisan. Tradisi wayang kulit kerap dikaitkan pula dengan penyebaran agama dan nilai-nilai moral. Sebagian besar ceritanya berasal dari kisah epik Mahabharata, Ramayana, atau cerita Panji. Profesi dalang, pelakon wayang pun masih diturunkan hingga sekarang. Yang kedua, ada Tari Saman. Diakui UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia secara resmi pada tahun 2011. Tari Saman merupakan kesenian yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat Gayo Aceh. Tari berkelompok dengan gerakan berselang-seling yang sangat khas ini menjadi salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah. Meskipun terbilang sudah cukup tua dan semakin langka, warisan budaya Indonesia ini masih kerap dipertunjukkan dalam kelompok sangat besar untuk pagelaran tingkat nasional, seperti opening ceremony Asian Games 2018, di mana Indonesia menjadi tuan rumahnya. Yang ketiga yaitu kain batik. Kain bermotif yang jadi kebanggaan Nusantara itu telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. UNESCO yang menyebut batik sebagai lambang kehidupan manusia mulai awal hingga akhir ini menetapkan batik sebagai warisan itu pada 2 Oktober 2009.
Adanya pengakuan UNESCO atas batik sebagai warisan budaya Indonesia merupakan sebuah pengakuan yang luar biasa. Pengakuan tersebut menandai perjuangan Indonesia membuktikan betapa khasnya batik sebagai budaya Indonesia. Batik pernah diklaim oleh negara tetangga, dan mereka pun melayangkan keberatan atas pengakuan UNESCO tersebut. Nah, ini produk lokal yang kelompok kami ingin perkenalkan kepada teman-teman. Batik Indonesia. Batik Indonesia dibuat dengan berbagai macam teknik. Salah satunya yaitu teknik jumputan yang kami buat ini. Nah, setiap wilayah di Indonesia ini memiliki corak batik yang berbeda-beda dan memiliki simbol yang berbeda-beda pula. Nah, jadi cintai kebudayaan Indonesia, yuk kenakan batik. Nah, produk kelompok kami adalah rumah Honai dari Papua. Rumah ini terlihat sederhana, namun nilai budayanya sangat tinggi karena jangan sampai budaya kita dihakimi orang lain. Nah, niatnya agar seluruh dunia tahu bahwa Indonesia tidak hanya memiliki rumah adat yang sekitar Jawa saja, tapi Indonesia itu Sabang sampai Merauke. Halo semuanya. Nah, jadi pada proyek PPKN kali ini, kelompok kami membuat sebuah karya kerajinan tangan yang terinspirasi dari kebudayaan UNESCO, yaitu Candi Ibu. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan seni dan budayanya. Salah satunya adalah Candi Cangkuang ini. Candi Cangkuang adalah candi yang berasal dari Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Jadi, Candi Cangkuang ini merupakan sebuah candi Hindu yang konon katanya dibangun pada masa kerajaan Pajajaran, tetapi sebagian juga menyebutkan bahwa candi ini dibangun pada masa kerajaan Sunda. Pada masanya, candi ini berfungsi sebagai tempat pemujaan kepada dewa Siwa. Candi ini dinamakan Candi Cangkuang karena di sekitarnya terdapat banyak tanaman-tanaman pandan yang dinamakan cangkuang. Nah, itu adalah beberapa hasil karya dan produk yang dibuat oleh para siswa-siswi kelas 11 MIPA 1 dalam kebudayaan UNESCO. Kemudian, kita lanjutkan mengenai penjelasan apa itu FIO dan hasil karya produk apa saja yang dibuat oleh para siswa-siswi kelas 11 MIPA 1. Mari simak videonya. Organisasi Pangan dan Pertanian atau yang sering kita sebut yaitu FAO. FAO merupakan organisasi internasional yang dibentuk oleh PBB. Sesuai dengan sebutannya, FAO bertujuan untuk mengatasi masalah pangan dan pertanian dunia agar penduduk dunia jauh dari kelaparan dan kekurangan gizi. Hai guys, saya dari kelompok 3 ingin memperkenalkan makanan khas dari Palembang, yaitu otak-otak. Di sini kami memasak otak-otak dengan menggunakan daun pisang. Ya, di sini saya akan mempresentasikan sebuah produk dari kelompok kami yang bernama Hireng. Nah, Hireng ini merupakan singkatan dari ati goreng yang berasal dari daerah Sunda ataupun Jawa Barat. Nah, produk ini terbuat dari bahan dasar yakni tepung tapioka, tepung sagu yang mudah tentunya untuk dibuat. Nah, produk ini merupakan produk yang kekinian pada tahun 80-an. Akan mempresentasikan produk kami, yaitu air tahu. Nah, air tahu ini merupakan minuman tradisional yang sering dijumpai pada pasar-pasar tradisional yang ada di Nusantara. Air tahu ini terbuat dari kacang kedelai. Tahu nggak sih, air tahu ini sebenarnya berasal dari negeri Cina yang dibawa oleh para pelaut dan juga pedagang yang berasal dari sana. Lalu mereka memperkenalkan serta mengajarkan kita cara membuat air tahu ini. Nah, olahan minuman ini di Bangka sering disebut dengan puse. Di sini kami membuat produk adalah lempah kuning. Nah, lempah kuning ini merupakan salah satu makanan khas Bangka Belitung, dan Bangka Belitung terkenal akan hasilan proteinnya, dan Bangka Belitung juga merupakan daerah kepulauan. Seperti yang telah ditampilkan dalam video tersebut, itulah beberapa karya dan produk yang kami buat dan merupakan warisan budaya yang telah diakui oleh UNESCO dan bentuk kerjasama dengan FIO. Dengan diakuinya warisan budaya Indonesia oleh UNESCO, legitimasi menjadi suatu hal penting. Cagar budaya tak hanya diakui oleh masyarakat Indonesia, tapi juga secara global dan secara tidak langsung menjadi warisan dunia.
Selain itu, keuntungan juga didapatkan dari aspek edukasi. Sebagai anggota Dewan FIO, Indonesia memiliki peran penting untuk mengarahkan kebijakan dan perkembangan sistem pangan global. Di saat yang bersamaan, Indonesia perlu mencontohkan kemampuannya dalam meningkatkan ketahanan pangan, termasuk melalui dukungan untuk perdagangan pangan global. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia, khususnya kita sebagai pelajar, wajib menjaga dan memelihara kebudayaan dan produksi pangan Indonesia agar tetap lestari dengan tindakan atau upaya seperti mengenali, mengajarkan pada orang lain, memperkenalkan budaya dan pangan khas Indonesia ke luar negeri, dan tidak terpengaruh oleh budaya asing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. PPKN 11 MIPA 1 Belajar Budaya Indonesia.